Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ari Revolusi ya. Untuk pada tema bicara fakta dan data, speak fact and data, ya, itu kita masih memantau, menelusuri untuk part-part selanjutnya perihal ya penggusuran yang dilakukan oleh pihak tim terpadu atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya terhadap warga masyarakat Kampung Pantai Wisata RT 4 RW 3 Desa Cipus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yang pada 5 Februari yang lalu sudah dilakukan eksekusi lahan ya, eksekusi warung-warung UMKM di sana. Nah, pada saat ini mereka kondisi terakhir setelah saya wawancara ya, testimoni dan melakukan investigasi ke lapangan ya, bertanya kepada ketua perwakilan warga, itu masih ada warga yang masih terkatung-katung, tidak jelas ya hidupnya atau nomaden. Bahkan saya pernah lihat ada yang tadinya dia punya saung ya, ataupun rumah untuk hanya pas untuk tidur. Ada salah satu warga yang mungkin sudah lama tinggal di sana, 1 tahunan lah ya, itu sekarang hidupnya tidak jelas ya. Salah satu warga ya, yang ada datanya ya, yang terdata di perusahaan dan desa ya, perusahaan PT Pasifik dan desa. Data itu untuk mengakomodir adanya relokasi tadinya UMKM ataupun penggantian ya uang kerohiman. Ternyata sampai sekarang uang kerohiman itu tidak ada, adanya hanya uang pembongkaran. Nah, ini menjadi sebuah polemik antara konotasi uang kerohiman dengan uang pembongkaran. Nah, itu sampai saat ini masih ada salah satu warga yang mungkin nanti kita videokan ya, yang masih terkatung-katung, tidak memiliki bangunan dia untuk berteduh ya, ataupun dia numpang di tempat orang ya, di pinggir jalan. Dan ya memang cukup memprihatinkan. Jadi tidak hanya itu, ada 12 kakak yang tidak punya rumah dan tidak punya tempat usaha. Ada 69 kakak ya yang tidak punya tempat usaha. Nah, ini menjadi sebuah polemik ya. Mungkin kalau didata lebih lanjut ya, yang secara intens itu mungkin akan lebih dari segitu. Tapi yang sudah dilakukan, yang diakomodir oleh perwakilan warga ya, yang memperjuangkan hak keluarga, itu hanya 69 kakak. Yang lainnya mungkin saya belum tahu ya, tapi kita akan concern di wilayah itu ya. Nah, karena ini adalah poin titik awal dari pembongkaran tersebut ya, tempat dimana poinnya adalah tempat awal, titik nol lah katakan, di depan Hotel Cleopatra ya. Seberangnya Hotel Cleopatra itu titik nol, di belakang Masjid Istiqomah atau di seberangnya Hotel Agusta ya, pinggirnya seberang tapi pinggirnya Hotel Agusta. Nah, itu di belakang Masjid Istiqomah yang sudah dipagar sepanjang 8 hektar, sudah dipagar ya, dipagari. Bahkan tidak hanya yang berdampak kepada warga Citepus ya yang terkena dampak, tetapi yang terkena imbas atau dampak juga seluruh warga masyarakat dari seluruh
penjuru Nusantara yang ingin melihat eksotisnya pantai tebus Pelabuhan Ratu. Jadi tidak bisa ada akses lagi untuk melihat ke sana, jadi terbatas ya, jadi dibatasi, dan itu harus lewat pinggir masjid ya, sana baru bisa masuk akses ke sana. Dan sekarang pengunjungnya juga berkurang. Nah, ini apakah warga yang terkena imbas ini ingin melihat keindahan pantai yang dimiliki oleh negara ya, bumi, air, tanah itu kan dimiliki oleh tanah ya, dan seisinya dimiliki oleh negara ya. Laut ya kan, itu dimiliki oleh negara ya. Nah ini, oh iya, saya lupa, kayak kejadian di Tangerang ya kalau nggak salah, daerah, karena waktu itu ada beritanya yang di Pagar tuh laut itu dijual ke perusahaan ya. Makanya apakah ini hanya sebuah pengalihan bahwa itu disewakan atau memang dijual ya? Ini kan menjadi pertanyaan besar ya. Lahan yang dieksekusi kemarin yang sudah mengorbankan 370 kakak, 370 warung di sana yang dibongkar, dieksekusi, diobrak-abrik oleh eksavator ya dan tim terpadu. Lahan itu sepanjang 8 atau seluas 8,4 hektar. Apakah itu disewakan? Betul, karena kita tidak tahu melihat kontraknya ya. Karena kita juga tidak melihat. Apakah itu betul disewakan atau dijual? Ya, karena PT Pasifik ini backgroundnya, direkturnya sendiri Mr. Robin adalah masih berkebangsaan dan kewarganegaraan Cina. Ini yang menjadi tanda tanya besar juga ya, tanda tanya besar kenapa harus Cina. Apakah memang betul perlu ditelusuri ya, perlu juga ada penelusuran yang investigasi yang lebih mendalam, karena ini sudah mengorbankan warga masyarakat, sampai sekarang tidak ada yang bisa usaha lagi ya. Ini juga menjadi sebuah polemik ya, menjadi sebuah tidak sesuai dengan pidatonya Bapak Presiden Prabowo ketika dilantik ya. Jangan ada lagi masyarakat yang miskin, jangan ada lagi masyarakat yang tertindas, jangan ada lagi masyarakat yang menderita. Tapi di lapangan fakta, kita berbicara fakta dan data. Faktanya adalah masyarakat ada yang miskin, usahanya dihancurkan, tidak direlokasi, dibiarkan, itu adalah memiskinkan menurut saya ya. Jadi pantengin terus channelnya Ari Revolusi 234 ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita akan pantau terus mengenai permasalahan penataan relokasi TWA Sukawayana atau penggusuran TWA Sukawayana ya. Kita akan pantau terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.